Media itu sendiri bagian dari aktor yang turut memarginalisasi kelompok rentan. Jadi media ini yang dianggap punya kuasa, yang dianggap normal itu untuk makin menyudutkan mereka yang jadi kelompok rentan. Orang dengan HIV/AIDS atau bisa disebut dengan ODIF atau ODA yang dapat dikategorikan sebagai kelompok marginal harusnya memiliki hak dan posisi yang sama dalam pemberitaan. Tapi kenyataannya ini masih belum terjadi. Masih ada perlakuan diskriminatif dari media yang mengakibatkan stigma masyarakat menjadi negatif. Pembawaan berita atau roasting di media sosial itu kadang dipelintir. Jadi selama ini ODIF tuh selalu dipandang sakit-sakitan dari kaum marginal atau ya, kaum yang tersisihkan, terpinggirkan, dipandang sebelah mata. Padahal secara fakta kaum heteroseksual atau yang nikah dengan lawan jenis pun ternyata juga lebih banyak yang ODIF. Seperti itu, Kak. Jadi untuk pemberitaan kadang cuma diambil hebohnya aja. Jadi biar viral aja sih, apalagi sekarang dikit-dikit viral. Kalau dari zaman dulu sampai sekarang tentu ada banyak perbaikan sih ya. Tapi membaiknya ini bukan berarti sudah cukup ideal begitu. Masih ada banyak praktik pemberitaan yang menurut kami itu cukup masih stigmatis gitu, tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, nggak sesuai dengan pedoman pemberitaan Dewan Pers gitu untuk kelompok rentan. Lalu bagaimana stigma tersebut dikembangkan oleh media? Terlihat pada judul berita. Media membawa status HIV dan ODIF pada konteks negatif seperti kejahatan dan kriminal, yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Ini membuat stigma kelompok marginal menjadi tersudut dan dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Didukung dengan fakta lapangan, ketika terdapat ODIF yang berhadapan dengan hukum, engagement yang didapat media cenderung lebih tinggi. Kelompok rentan ODIF gitu yang biasanya naik ke pemberitaan itu kebanyakan hal-hal atau peristiwa yang itu sensasional berkaitan dengan hak-hak dasar mereka itu masih sedikit gitu, dan biasanya tonnya itu kan ton-ton negatif ya, nggak berimbang dan ya jelas melanggar privasi ya. Kebanyakan itu menggunakan foto-foto yang itu menampilkan wajah kelompok tersebut. Itu mungkin yang framing seperti itu yang makin memojokkan kelompok rentan dalam tema-tema soal ODIF. Masih sangat disayangkan, banyak media dan masyarakat belum tahu atau mungkin menutup mata jika ODIF tidak seperti apa yang diframingkan secara negatif oleh media. Masih banyak banget yang dia mencampur adukan fakta dan mitos medis seperti itu. Jadi pemikiran masyarakat juga kadang itu cuma sebelah. Jadi memandang itu kalau ODIF itu sesuatu yang negatif seperti itu. Bahkan enggak sedikit orang pun tetap akan menilai, oh dia ODIF mungkin karena dia nakal. Belum tentu kayak gitu. Sampai fakta medis, sampai fakta yang di medis itu yang ini ya, yang kalau kita sebagai ODIF kita hanya sebatas ciuman, sebatas pelukan, itu kan tidak menularkan, beda dengan TBC. Nah di sini nih framing yang di sini yang kadang salah, ketika kita berpelukan dengan orang lain langsung menularkan seperti itu, dan itu masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan ketemu ODIF itu sangat jijik, padahal ODIF yang sehat pun banyak kayak gitu kan. Ini dia yang harus kita rubah juga. Sebagian ODIF pun juga kita harus kasih tahu bahwa untuk pengobatan juga harus sesuai, harus secara berkelanjutan kayak gitu, untuk menimbulkan framing positifnya ke masyarakat. Penggunaan label HIV atau ODIF pada konteks pemberitaan buruk dapat mempengaruhi stigma di masyarakat. Padahal setiap pemberitaan yang seperti ini terjadi, ada kode etik dari Dewan Pers yang telah dilanggar. Pedoman Kode Etik Media dalam Pemberitaan Ramah pada Kelompok Marginal sudah termuat dalam Dewan Pers tahun 2008. Peraturan tersebut seharusnya dapat menjadi pedoman praktik non-diskriminatif dalam dunia jurnalistik, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 dan di pasal 9. Etika tidak boleh dinegosiasi hanya demi sensasional, respon publik, atau kepentingan media saja. Karena media memiliki pengaruh untuk membentuk pandangan masyarakat, serta kekuasaan yang harusnya digunakan dengan bertanggung jawab. Mari beritakan teman marginal dengan layak,
hilangkan stigma buruk, dan membangun dialog yang sama untuk semua.